semua, kami dari Anatomi Harufeus. Perkenalkan, aku Dinda akan menjelaskan sinus dramatis. Aku Gelis akan menjelaskan siklus Willisi. Aku Astri akan menjelaskan siklus cerebri. Simak terus videonya ya. Dadah. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai sinus dramatis. Jadi sinus dramatis adalah pembuluh-pembuluh yang berisi darah venosa yang menyerupai vena dan juga berisi darah yang berasal dari vena cerebri superficialis, di mana hubungan antara sinus itu dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama di sini ada bagian dari sinus sagittalis superior, di mana sinus sagittalis superior ini terletak di bagian tepi superior dari falx cerebri dan dia akan berhubungan langsung dengan vena extracranialis. Kemudian di bagian sini juga ada namanya sinus sagittalis inferior, tapi di sini tidak kelihatan. Kemudian nanti dari sinus sagittalis superior dan juga sinus sagittalis inferior nanti dia akan menuju ke sinus rectus. Jadi sinus rectus ini bentuknya lurus, makanya juga biasa disebut dengan strike sinus. Nah, nanti dari sinus rectus dia akan menuju ke confluens sinum. Dan confluens sinum ini cirinya dia adalah melebar dan nanti dia akan berhubungan dengan sinus cavernosus. Kemudian kita akan lanjut ke torso yang berikutnya. Baik, jadi di sini ada struktur yang bernama sinus sagittalis superior. Sinus sagittalis superior akan berjalan menuju sinus rectus atau strike sinus. Nah, dari strike sinus ini akan bermuara di confluens sinum yang berbentuk yang melebar. Nah, confluens sinum ini merupakan pertemuan antara sinus sagittalis superior, sinus rectus, dan juga sinus occipitalis. Nah, kemudian di bagian sisi lateral kita bisa menemukan sinus transversus. Nah, sinus transversus kemudian akan berjalan menuju sinus sigmoideus, dan dari sinus sigmoideus ini nanti akan ke vena jugularis interna. Kemudian di sisi lateral juga akan menemukan sinus petrosus superior dan juga sinus petrosus inferior yang berasal dari sinus cavernosus, dan dari sinus petrosus superior dan juga sinus petrosus inferior ini nanti dia akan menuju ke sinus sigmoideus dan dia akan menuju ke vena jugularis interna. Kemudian di sisi anterior kita bisa melihat sinus sphenopariettalis ya, yang di bagian sini, dan nanti sinus sphenopariettalis ini dia bisa mengalir langsung ke sinus cavernosus, dan kemudian bisa juga dia mengalir ke sinus transversus dan menuju ke confluens sinum. Terakhir adalah sinus cavernosus. Jadi sinus cavernosus ini ada yang bagian dextra dan juga ada yang bagian sinistra, di mana antara sinus cavernosus itu akan dihubungkan oleh sinus intercavernosus yang anterior dan juga posterior. Nah, jadi pada intinya sinus ini dia akan bermuara di confluens sinum. Nah, kecuali yang dekat dengan vena jugularis internal. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang ventriculus cerebri. Nah, ventriculus itu apa sih? Nah, ventriculus itu adalah ruangan untuk mengalirnya cairan cerebrospinal atau CSF. Nah, CSF ini bisa diproduksi pada ventriculus lateralis berbagian 5 ini, dan juga pada plexus choroidea. Di sini, yang biru ini plexus choroidea. Kalau dilihat dari torso ini, ventriculus lateralis itu berada di sini, dalam sini. Nah, selanjutnya cairan tersebut akan mengalir pada ruangan ini yang dinamakan ventriculus tertius. Lalu dilanjutkan ke saluran ini yang namanya aqueductus mesencephaly, dan berakhir pada di sini yang dinamakan ventriculus quartus. Nah, setelah di ventriculus quartus itu, CSF akan turun dan berada di medulla spinalis. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, dari bawah, yaitu ada arteria vertebralis dextra dan arteria vertebralis sinistra. Di sini akan bentuk seperti segi 4 yang akan mengeluarkan arteria spinalis anterior. Lalu di sini terdapat arteria basilaris, akan bercabang menjadi arteria cerebelli inferior anterior, dan akan menjadi yang di sini yang di bawahnya yaitu arteria cerebelli inferior posterior.
Terdapat pula cabangnya yaitu arteria portis. Arteria basilaris akan bercabang menjadi dua, arteria cerebri posterior dextra dan arteria cerebri posterior sinistra, yang akan berhubungan dengan arteria carotis interna dextra dan sinistra melalui arteria comunicans posterior dextra dan sinistra. Arteria carotis interna akan menyuplai darah ke otak. Terdapat pula eksterna, namun yang menyuplai ke otak adalah yang interna. Arteria carotis interna akan bercabang menjadi arteria cerebri media. Nanti di sini samping, lalu terdapat pula cabangnya yaitu arteria cerebri anterior, dextra dan sinistra. Yang menghubungkan adalah arteria comunicans anterior. Nah, di sini dapat dibayangkan bahwa daerah basis cerebri terbentuk suatu lingkaran pembuluh darah yaitu circulus villisi. Kira-kira mengelilingi daerah hipotalamus. Komponen-komponennya secara berurut-urut dari anterior ke posterior adalah arteria comunicans anterior, arteria cerebri anterior, arteria carotis interna, arteria comunicans posterior, dan arteria cerebri posterior. Baik, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Dadah!